Halo Scorpio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang kejadian-kejadian tak terduga dalam waktu dekat. Kira-kira kejadiannya seperti apa ya? Mudah-mudahan yang baik-baik ya, kita aminkan. Semoga terijabah ya, karena ucapan adalah doa. Semoga yang saya bacakan di sini terijabah untuk kalian semua. Saran saya sebelum kalian nonton tarot, berpikirlah positif dulu ya, bersihkan energi kalian dari energi negatif, ciptakan pemikiran positif dulu supaya energi kalian tuh bisa menerima energi yang saya bacakan ini gitu ya. Untuk kalian yang pingin personal reading atau resonate di kamu doang, dibacakan secara pribadi ya. Personal reading itu berbiaya ya, daripada masalah kalian gak kunjung mendapat solusi atau kalian gak dapat teman curhat yang terbaik ya, karena terkadang teman curhat juga bisa jadi bumerang buat kita ya, dan tidak mendapat solusi. Lebih baik kalian curhat kepada orang yang tepat atau tempat yang tepat ya. Silahkan mau curhat kemana aja, ke tarot reader lain juga nggak apa-apa. Yang penting setelah kalian mendengarkan pembacaan saya ini, mungkin kalian termotivasi untuk mencari pencerahan atas permasalahan yang membuat kalian buntu saat ini ya. Saya siap untuk mendengarkan juga curhatan Anda, dan bisa kita bacakan energi kalian supaya kita bisa menemukan solusi terbaik ya. Oke, kita itu dari tarot 3 kartu ya. Kita cari dari Romance Angel juga 3 kartu. Kejadian-kejadian tak terduga. Oke, dari tarot ada The Empress, Justice, dan Three of Wands ya. Oke, dari Romance Angels ada Retreat, ada Relax Your Ex, ada Express Your Love. Ya, kejadian tak terduga dalam waktu dekat, yaitu saya lihat di sini ada yang sesuatu yang kamu raih nanti ya. Kamu raih yaitu dalam hal cinta, kehidupan kamu, hubungan kamu dengan seseorang ini semakin jelas ya, semakin komit, semakin serius, bahkan sampai ke jenjang yang lebih serius, yaitu pertunangan atau pernikahan ya. Beberapa dari kalian nggak nyadar ya, kalau yang sudah menikah ini kalian akan hamil atau memiliki anak ya. Mungkin pasangan kalian yang akan hamil ya, yang sudah menikah ya. Ada kehamilan di sini ya, dan ya itulah hadiah terbaik untuk kamu ya. Ini juga ada rezeki, kalian diberikan rezeki ya. Mendapatkan rezeki nomplok ya. Dalam pekerjaan kalian mendapatkan kepercayaan, penghargaan, posisi ya. Ada kesuksesan juga di sini, pencapaian yang membuat kamu tuh bisa menikmati hasil dengan puas lah, memuaskan. Kamu bisa menyantaikan diri, memanjakan diri ya, pokoknya menikmati hasil tuh ya. Kalau dalam keuangan dan karir ya, ada kesuksesan. Terus hal-hal mengenai hukum, perkara hukum atau tentang surat-surat hukum ya, ini akan ada penyelesaiannya ya. Ada pencapaian atau penyelesaian tentang pengurusan tersebut, perkara hukum itu ya. Ada keadilan yang berpihak kepada kalian sehingga kalian akan menjadi pemenang. Jadi di sini ada keadilan yang berpihak kepada kalian ya. Jadi selain karir, beberapa dari kalian yang akan, mungkin satu di antara yang saya baca di sini akan kena di kalian ya. Ada karena ini ada justice, jadi keadilan berpihak kepada kalian ya, sehingga apa yang kalian harapkan dalam penyelesaian, mencapai satu penyelesaian atau kesepakatan itu ada nih, ada surat hukum atau ya perkara hukum itu, mungkin kalian akan memenangkan perkara tersebut gitu. Atau ini juga mungkin tentang tabur tuai, apa yang kamu lakukan baik, kamu mendapatkan kebaikan, keadilan. Mungkin kemarin kamu berdealing dengan seseorang yang toksik ya, atau kamu ada masalah dengan orang yang cukup menguras energi kamu gitu. Dalam masalah hukum
terkait hukum gitu ya, atau masalah apapun itu yang kamu hadapi, ada yang sangat membuat kamu capek, lelah, ya udah pasrah lah ya kamu, karena udah capek menghadapi masalah tersebut. Jadi ya udah, kamu udah pasrah gitu ya. Ternyata ada keadilan berpihak kepada kamu dan kamu akan memenangkan perkara tersebut. Mungkin ada sengketa tanah, sengketa rumah, atau perceraian yang masih menggantung gitu. Ada juga yang dalam hubungan itu nggak ada komitmennya. Ini akan ada ke tingkat yang lebih serius ya. Ketika kamu udah capek, nah dia baru bangun tuh, baru bangkit, baru sadar dari pingsannya, baru siuman dia. Tiba-tiba aja tuh dia mengadakan pembicaraan yang serius dengan kamu, komunikasi ya. Mungkin ada yang LDRan di sini ya, akan ada kejelasan hubungan. Intinya dia akan berkomunikasi dengan serius dengan kamu untuk memplanningkan ya rencana untuk pernikahan, pertunangan, atau dia ingin memperkenalkan kamu ke keluarganya ya gitu. Kalau kalian yang sudah lepas dari hubungan toksik ya, mungkin kalian masih trauma ya, dan kalian tidak mau belum mau menerima pasangan baru karena masih trauma. Saya lihat ada kabar baik untuk kalian ya. Di sini ada seseorang yang datang. Beberapa dari kalian ini ada 3 orang, tapi ada salah satu yang lebih terbaik yang harus kamu pilih. Tanpa kamu pilih pun kamu akan mendapat petunjuk bahwa inilah yang terbaik gitu ya. Kamu akan mendapatkan petunjuknya bahwa dialah yang terbaik karena dia yang maju tanpa pantang menyerah. Kamu analisa dulu lah ya, satu di antara mereka ya, yang paling serius. Yang jelas akan ada kejelasan hubungan, komitmen, bahkan ke pernikahan. Dan yang sudah menikah, saya lihat di sini akan ada kehadiran seorang bayi ya. Di sini tentang kesuburan juga ya. Jadi ini positif banget ya. Jadi selain kamu mendapatkan rezeki keturunan ya, kamu juga bakal dapat kesuburan di sini ya. Kesuburan kandungan atau kesuburan rezeki atau ya masa panen lah ya. Ini positif banget karena di sini ada justice, juga ada three of wands, itu tentang kabar baik gitu. Apa yang kamu tunggu-tunggu akan datang. Akan ada kabar baik, ada kejelasan untuk kamu yang sedang menanti sesuatu yang kamu harapkan selama ini gitu ya. Di sini saya lihat seseorang akan mengekspresikan cintanya kepada kamu ya. Di sini itu hubungan yang baik gitu. Kalau dalam pekerjaan ya kemitraan yang baik ya, atau bisnis yang lancar karena kamu terdukung oleh banyak pihak, semesta juga mendukung gitu. Kamu juga mendapatkan keadilan dari Tuhan atas kerja keras kamu selama ini gitu. Gitu ya. Kita cari kata-kata. Ada ratusan kata di sini, saya akan kocok dulu. Saya minta 3 kartu aja. Alam semesta berikan saya petunjuk untuk membacakan tanda-tanda atau apa ya, kejadian-kejadian ya, tanda-tanda dosen sebelum move on nih dari tanda-tanda kamu akan kaya. Oke. Kejadian-kejadian tak terduga. Jadi kita lihat dari kata-kata yang akan saya dapatkan. Semesta tolong berikan 3 kartu aja. 3 aja ya. Ada akibat, ada pesimis, ada berkah. Nah ini tentang sebab akibat ya. Ada sebab, ada akibat, ada kerja keras, ada hasil ya. Ada kesabaran, juga ada hasil yang baik, ada hadiah ya. Jadi apapun masalah kamu dalam cinta, karir maupun keuangan ya, kalau kamu punya hutang, akibatnya kamu harus membayar ketika kamu sudah ada rezeki ya dalam waktu dekat ini ya. Jangan lupa itu ya, supaya tidak menciptakan sebab baru lagi, sebab hutang baru gitu ya, atau berkepanjangan hutangnya. Di kesempatan kamu ada rezeki langsung dibayarkan supaya kamu menyelesaikan beban pikiran, tidak ke bawah-bawah lagi gitu ya. Jadi sebab akibat itu berarti apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai ya.
Jadi kalau kamu ngerasa sudah maksimal, optimal dalam effort kamu, dalam bekerja keras, atau pengelolaan keuangan kamu bagus ya, kamu tidak malas bayar hutang, nah pasti kan ketika kamu mendapatkan hasil kan kamu nggak perlu repot-repot mikirin harus bayar ini bayar itu, karena pengeluaran kamu akan lebih kecil kalau kamu sudah menyelesaikan hutang-hutang. Tapi kalau memang belum dibayarkan, ya harus ketika kamu ada rezeki langsung dibayarkan dong, supaya hidup kamu jadi lebih baik, karena tidak ada beban pikiran hutang lagi gitu ya kan, menyelesaikan masalah gitu ya, masalah hutang piutang, beban pikiran. Jadi sebab kesabaran kamu juga, mungkin kamu yang belum mendapatkan jodoh ya, atau kamu memang udah bersabar dalam hubungan selama ini, akhirnya ya akan ada hasil yang baik, akan ada komitmen ya. Selama kamu udah berjuang, udah berkorban, kalau orangnya benar-benar serius sama kamu, dia akan mencari kamu. Tetapi kalau dia hanya mempermainkan kamu, kamu akan mendapatkan jawaban dan kamu akan selesai dari hubungan tersebut ya. Kamu akan lepas dari hubungan toksik tersebut dan kamu akan mendapatkan yang lebih baik, karena ini ada keadilan juga ya. Jadi rezeki juga begitu. Selama kamu sudah bekerja keras, terus kamu selalu membantu orang yang lagi susah, kamu menggunakan hasil keringat kamu untuk ke jalan yang benar, yang tepat ya, tidak pelit kepada orang tua, kepada keluarga ya, kamu tidak egois dalam mempergunakan keuangan kamu, nah akibatnya pasti baik gitu ya. Jadi kalau kalian yang belum baik dalam penggunaan finansial, yaitu mungkin kamu kurang bersedekah, kurang berderma, kurang membantu, kurang membahagiakan orang tua dengan hasil kerja keras kamu, nah berarti kamu harus berubah dong, supaya kedepannya tercipta akibat yang lebih baik lagi gitu. Pesimis, di sini saya lihat ketika kamu sudah pesimis, ternyata itu ada keadilan untuk kamu ya. Jadi usahakan, saya lihat di sini yang tak terduga, ketika kamu udah pesimis, sudah capek banget menghadapi problem kamu, baik itu dalam hal cinta, karir maupun keuangan, nah tiba-tiba tuh ada keadilan yang terjadi kepada kamu ya. Itu dalam cinta pun demikian. Itu kamu sudah lelah dalam hubungan tersebut, kamu akan selesai dari apapun yang melelahkan dalam hubungan itu. Jadi akan ada kejelasan hubungan, ada komitmen, ada pernikahan ya. Atau kalian yang sudah capek dengan pasangan kalian, ya kalian pikir mungkin ada kehadiran orang ketiga, mungkin kalian pesimis bahwa kalian sudah ya ini adalah akhir dari segalanya. Wah ternyata tidak ya, ternyata memang itu udah harus terjadi, karena kamu akan mendapatkan yang lebih baik gitu, kalau emang orangnya toksik ya. Tapi kalau dia baik tapi dia tergoda dengan pihak ketiga, masalah itu akan selesai, karena dia akan meninggalkan orang ketiga itu demi kamu. Ketika kamu udah benar-benar pasrah, kamu udah nggak yakin lagi bahwa hubungan ini masih bisa dipertahankan, saya lihat masih bisa ya, berkah. Nah ini kamu akan mendapatkan keberkahan dari ilahi berupa kesehatan ya. Berkah itu banyak ya, berkah itu bisa kesehatan, perlindungan, kasih sayang, juga rezeki, amin ya, cinta juga kebahagiaan ya. Kita balik kartunya. Di sini ada sama, kata sama berarti ya kembali lagi tadi, sebagaimana kamu memperlakukan sesuatu, memperjuangkan sesuatu, kamu akan mendapatkan perjuangan yang sama. Apa yang kamu perbuat dalam satu hal itulah yang akan terjadi kepada kamu ya. Jadi hidup itu tentang keseimbangan ya. Jadi kamu harus perbanyak evaluasi diri gitu ya, introspeksi gitu, supaya ya mungkin kemarin kamu masih kurang melakukan hal yang baik. Mulai dari sekarang kalau kamu mendapatkan petunjuk tentang ya kamu harus introspeksi, kamu harus evaluasi diri, nah lakukan itu, karena supaya ke depan kamu bisa hidup lebih baik, bisa menjadi pribadi yang lebih baik juga. Menjadi sadar diri itu kan mahal ya,
Karena kadang kita menjalani hidup tuh tanpa kesadaran, kita terlalu terlena dengan hal-hal yang menjadi apa ya, kayak dengan kesenangan, atau padahal kesenangan duniawi itu kan fana. Jadi kalau kamu menjalani kehidupan ini penuh dengan kesadaran diri, itu kan berarti kamu sudah masuk ke fase yang paling mahal dalam hidup ini gitu ya. Jadi harus gitu, seperti itu ya. Di sini ada kontrol ya. Nah, berhubungan tuh ya, kontrol berarti apa yang kamu lakukan, atau sebagaimana kamu menjalani hidup ini, kamu tidak bisa lepas dari kontrol. Mungkin ke depan setelah kamu mulai evaluasi diri ya, menilai diri sendiri ya, apa yang terbaik yang sudah kamu lakukan selama ini. Jangan cuma mengharapkan yang terbaik dari luar datang ke kamu, dari apapun datang ke kamu, tapi kamu melakukan yang terbaik untuk orang-orang terdekat, kepada semesta, kepada Tuhan. Kamu berikan yang terbaik, itulah yang kamu dapatkan. Dan kemudian kontrol, berarti di sini kalau kamu sudah evaluasi diri, berarti kamu lebih bisa mengontrol diri ya, gitu. Jadi apapun kamu sudah mulai mengontrol gitu, dan kamu juga diberikan kontrol atau perhatian dari semesta. Ketika kamu melakukan kesalahan, kamu langsung dikontrol, ditegur. Dengarkan petunjuk-petunjuk itu ya, karena itu baik untuk kamu ya. Jadi supaya kamu lebih controlling, tidak lagi sembrono melakukan sesuatu, karena kembali lagi tadi ada sebab akibatnya gitu. Jadi walaupun kamu sudah mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, pencapaian, jangan kamu terlalu senang. Harus kita tuh menjalani sesuatu, merasakan sesuatu itu, menikmati sesuatu tuh datar aja gitu, setengah-setengah aja, nggak usah terlalu full atau berlebihan gitu. Kita boleh menikmati sesuatu, tapi kita jangan lupa bahwa apa ya, hidup kita masih panjang. Jadi enggak tentang hari ini aja, masih ada besok yang grafik ke perubahan keadaan, suasana, situasi itu bisa berubah kapan saja. Jadi kalau kita seimbang aja, kita bisa mengontrol pola hidup kita, mengontrol cara kita menyikapi hidup ini dengan kecerdasan dan keseimbangan. Jadi kita nggak terlalu baper, kita nggak mudah down, kita nggak mudah pesimis kayak tadi ya. Jadi kita datar aja lebih baik, supaya kita nggak. Jadi kalau kontrol itu bisa kamu yang ngontrol diri, kamu akan ada kesadaran untuk mengontrol diri, untuk menguasai diri dari segala macam ego ya. Biasanya kamu ceplas-ceplos, kamu lebih ngontrol diri di sini gitu. Karena mungkin kemarin kamu terlalu terbuka gitu ya. Kamu terlalu terbuka, akibatnya kamu dimanfaatin. Kamu terlalu baik sehingga kamu dimanfaatin. Baik secukupnya aja, semampunya aja, jangan yang terlalu berlebih, karena kamu harus memikirkan diri kamu dulu gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang, menikmati sesuatu itu dengan secukupnya aja, tidak berlebih, yang seimbang aja, setengah-setengah aja ya. Jadi supaya gini ya, misalnya kamu senang, jangan terlalu berlebihan. Rasa senangnya tuh dinikmati sedikit aja, setengah aja, supaya kamu terbiasa mengelola pribadi yang ketika kamu lagi mendapatkan kesulitan tuh kamu biasa aja gitu, kamu nggak terlalu down gitu ya. Rasanya juga kamu rasakan setengah-setengah aja. Kalau kamu dikatain A, B, C, terus kamu full fokus ke perkataan mereka, kamu full ngerasa sakit, nah itu kan ngaruh. Jadi energi kamu yang tadi sudah positif, kamu ya, kalau kamu gampang tersinggung ya, pasti kamu akan menjadi toksik karena pemikiran toksik kamu tadi itu udah karena terpengaruh oleh orang-orang toksik tadi. Jadi kamu mendengarkan pendapat orang juga pun kamu bapernya setengah aja gitu, terus kamu langsung cepat kendalikan diri. Ngapain mikirin pendapat orang, kan saya kan bisa ya, saya kan tidak hidup dari perkataan mereka gitu, tapi saya ambil setengah deh dari perkataan mereka itu untuk menjadikan motivasi. Apapun perkataan, jenis perkataannya, maknanya, kamu tarik deh ke positif gitu. Supaya saya nggak jadi seperti apa yang mereka sumpahin gitu ya. Coba kalau saya rubah ini menjadi motivasi, supaya kedepannya saya menjadi saya gantikan dengan yang lebih baik gitu, supaya mereka, ya bukan untuk mereka sih, tapi untuk refleksi diri saya sendiri gitu ya kan. Jadi itu kontrol, karena kontrol semesta terhadap kamu, atau kepedulian semesta, atau teguran semesta kepada kamu tuh bisa dari orang-orang
atau musuh-musuh kamu gitu, dari perkataan mereka juga, dari pendapat orang juga, kan kita nggak tahu gitu bentuk atau ya wujud dari teguran semesta kita dari siapa, dari mana, dengan cara apa gitu. Tapi kalau kita sering berpikir positif dan ngarahin hal-hal negatif ke dengan pola pikir yang cerdas, dan kita menariknya ke arah yang positif, otomatis kan kita akan lebih mudah menerima kontrol semesta, kepedulian semesta, teguran semesta gitu. Jadi teguran semesta sebagai kontrol atas diri kamu, sebagai pelindung ya, atau petunjuk, itu bisa datang dari arah mana saja, dari siapa saja, bahkan dari musuh kita pun bisa gitu. Karena itulah kenapa ada pepatah mengatakan bahwa tanpa kita sadari, musuh kita adalah teman terbaik kita. Ya, benar nggak? Kamu pernah dengar nggak kata itu? Ya, musuh kita adalah teman terbaik kita gitu. Dengan mereka sering membicarakan tentang keburukan kita, kan kita jadi tahu keburukan kita itu apa. Walaupun nggak benar, ya udah kita tarik ke positifnya aja, ya udah. Oke, berarti kalau saya seperti itu berarti nggak baik kan? Nah udah, saya nggak perlu melawan mereka, tetapi saya jadikan itu motivasi supaya saya nggak jadi seperti apa yang mereka katakan gitu. Jadi kamu nariknya ke positif. Kalau kamu mampu seperti itu, berarti kamu sudah menerima teguran semesta dengan kedua tangan kamu secara full gitu ya, secara lahir batin kamu. Kalau kita sudah cerdas menerima cerdas memahami bahwa teguran semesta itu dari berbagai arah, maka kita akan lebih mudah terarah gitu ya, menyikapi hidup ini ya gitu. Jadi kita lebih seimbang, lebih legowo ya gitu. Kita lebih kontrol diri, kita lebih proteksi diri gitu. Jadi kita akan mengerti tentang proteksi diri juga gitu. Kita harus mengerti tentang proteksi diri. Proteksi diri itu apa ya? Tameng diri, tameng hati, tameng pikiran, tameng perasaan. Jadi segalanya itu kita blok gitu ya. Kita blok hal-hal negatif, perkataan yang negatif kita blok, kita saring dulu, kita filter gitu, supaya kita ambil yang positifnya aja. Kita tarik ke makna artian ke positif gitu, tarik berlawanan. Tujuan mereka menjatuhkan kita dengan kata-kata, ya udah kata-katanya kita tarik ke motivasi ya. Akhirnya tujuan mereka menjadi tujuan kita yang baik, tujuan buruk mereka menjadi tujuan kita yang baik gitu. Scorpio, kamu itu adalah elemen air. Jadi air itu kan cair ya, dingin ya, panas kalau dipanasin. Tapi kalau saya tahu seorang Scorpio itu orang yang dalam ya, orang yang sangat kritis, atau kayak sensitif gitu ya. Dan insting kamu sangat tajam, jadi gunakan intuisi kamu juga sangat tajam. Jadi gunakan pesan-pesan alam semesta dari perkataan orang, baik positif maupun negatif itu, dengan cermat, dengan bijaksana ya. Kamu cerdas, kamu teliti ya, kamu orang yang tipe yang menjiwai sesuatu ya, karena kamu jiwa yang sensitif gitu. Jadi gunakan kesensitifan kamu itu dengan bijaksana, supaya kamu benar-benar seorang Scorpio yang seperti lambangnya zodiak kamu itu kan pribadi yang disukai banyak orang, pribadi yang menjadi sorotan, pantas dicintai, kamu pribadi yang berwibawa. Nah, jadilah seperti karakter zodiakmu ya. Itu ya, kita manusia ya, kita tetap manusia yang terkadang juga lemah. Di saat kita lagi capek, di saat kita lagi kacau, kita lagi nggak fit atau nggak mood, itu tuh rentan banget terpengaruh dengan perkataan negatif, baper sama hal-hal negatif. Jadi kalau kamu sudah terbiasa mengelola diri kamu, mengontrol diri kamu, melawan ego kamu ya, lebih menggunakan logika daripada perasaan sensitifmu atau negatif thinkingmu, maka kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik, dan kamu akan lebih menerima dapat
langsung terkoneksi lebih cepat, lebih lancar dengan teguran-teguran semesta, kontrol semesta terhadap kamu, petunjuk-petunjuk dan arahan-arahannya ya. Jadi kalau kita rajin sering berpikir positif, melatih diri untuk selalu menanggapi hal-hal negatif dengan cara berpikir, pola pikir kita yang positif, maka kita akan gak terpengaruh dengan hal apapun, hal-hal buruk apapun ya. Kita biasa aja, bahkan kita lebih cerdas dan lihai ya menyikapi hidup ini gitu ya. Itu lelah di sini ya, ada kata lelah, berarti kamu mungkin akan ada kesibukan kerja yang cukup menguras energi kamu. Jadi jangan lupa mengonsumsi vitamin-vitamin ya, atau istirahat yang cukup, makan yang teratur ya, supaya tenaga kamu pulih kembali untuk menghadapi hidup baru kamu ini ya. Karena setiap hari itu kita akan dibantai oleh berbagai kegiatan aktivitas yang melelahkan ya, atau masalah yang cukup menguras energi. Jadi kita butuh tenaga, kita perlu kekuatan. Dari mana itu kekuatan? Ya harus disupport juga secara fisik ya, melalui makan yang cukup ya, makan yang teratur, konsumsi vitamin, istirahat yang cukup ya, jangan terlalu banyak berpikir ya. Mungkin kamu akan capek berpikir juga karena ada planning-planning baru yang harus kamu realisasikan di kesempatan kali ini, karena mumpung lagi ada rezeki, lagi ada modal ya, semua itu bisa diatur lah ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Jangan terlalu memaksakan harus segera kalau kamu belum siap secara fisik ya. Jadi jangan lupa kalau kamu lelah dengan semua aktivitas, tetap kedepannya akan ada hasil. Jadi untuk kamu bisa menikmati hasil yang lebih baik lagi ke depan ya, kamu harus support diri kamu dengan berbagai menjaga kesehatan kamu dong ya. Kalau kamu terlalu fokus kepada pekerjaan dan kamu tidak memperhatikan kesehatan fisik ya, nantinya kamu mau menikmati hasil gimana dalam keadaan sakit? Nggak mau kan? Nah makanya harus bijak sama tubuh ya, bijak sama kesehatan diri ya, bijak sama waktu kamu beristirahat. Sayangi diri kamu, energi kamu ya, jangan buang-buang energi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak bernutrisi, hal-hal yang tidak menghasilkan apa-apa, sia-sia ya. Itu tak usahlah dipikirkan ya. Lebih baik kamu fokus memanjakan diri dengan hasil kerja keras kamu, memberikan nutrisi kepada kesehatan kamu, mengonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi ya, membuat kamu semangat lagi gitu ya. Menjaga pola makan, menjaga pola tidur, manfaatkan waktu beristirahat atau quality time ya. Kita perlu relaxing time juga ya, kita perlu hiburan juga untuk supaya kita bisa menciptakan suasana baru yang lebih menyenangkan dan bersemangat dalam menjalani hidup ini. Jadi apapun yang melelahkan itu, menguras energi sia-sia itu, mendingan kamu hindari. Tetapi ketika kamu lelah, perhatikan apa yang dibutuhkan oleh diri kamu secara fisik ya. Kalau capek pikiran ya udah jangan dulu pikirkan. Capek berpikir, istirahat dulu, jangan dulu langsung gas. Jangan terlalu forsir menggunakan pikiran kita. Otak kita nih perlu istirahat juga dong ya. Bijaksanalah menggunakan organ tubuh kamu, fungsi organ tubuh kamu itu ya. Kamu harus bijak terhadap tubuh kamu, hati kamu, dan pikiran kamu, serta perasaan kamu, supaya nggak terlalu kalau kamu terlalu membiarkan diri kamu terpedaya oleh hal-hal negatif ya, itu akan merusak kesehatan ya, itu akan menguras energi. Kamu bakal capek dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kamu capek dengan hal-hal yang bermanfaat kan baik bagimu gitu, enak di belakang gitu ya, enak ke depan maksud saya. Happy ending gitu ya. Jadi ketika kamu lelah, perhatikan tubuh kamu membutuhkan waktu istirahat ya,
tubuh kamu membutuhkan nutrisi, pola makan yang baik, yang teratur, istirahat yang cukup. Diri kamu juga butuh, hati, pikiran dan perasaan juga butuh di refresh, alias menggunakan waktu istirahat santai, bersantai ya, waktu liburan untuk bersantai, benar-benar menikmati momen-momen indah bersama keluarga atau liburan ya, relaxing time atau refreshing gitu, supaya kamu fresh kembali otak kamu dan pikiran kamu serta perasaan kamu tadi itu ya. Jangan terlalu capek-capek lah memikirkan hal-hal yang enggak ya, mendingan kamu mikirin planning ke depan supaya kamu lebih bersemangat dalam merealisasikannya. Untuk kalian, kita cari inisial kalian yang akan mengalami kejadian tak terduga ini ya, Scorpio ya. Ada inisial R, B, C, T, G, F, S, P, L, D, K. Kalau kalian ingin lebih jelas, di screenshot aja terus di zoom. M, H, V, W, E, A, X, N, N ya, O, J. Untuk angka keberuntungan atau angka spesial, angka tanggal lahir, angka usia, atau angka kembar yang sering kamu lihat sebagai angka keberuntungan kamu atau yang menunjukkan hal-hal yang akan terjadi yang tak terduga itu ya, kalian bisa lihat di sini angka berapa aja. Oke, ini kayaknya kita geserin dulu ya ke atas ya. Ini ada 25, 7, 18. Tuh, ini sudah 18, 29, 30, 24, 22. Aduh, video saya sering keputus ya. Sorry, ini sampai di 22 tadi ya. 11, 45 mungkin tentang usia. 20, 5, 14, 19, 35 bisa usia juga ya. 27, 10, 6, 4, 12, 50 bisa usia juga ya. Dan angka 1 mungkin tanggal lahir, angka berulang, angka kembar 11, 11, 10, 10, 5, 5, 5, bisa 50, 50. Itu mungkin tentang pesan semesta atau angka keberuntungan ya, hal-hal yang menunjukkan tentang pesan semesta kepada kalian. Bisa dilihat dari angka-angka kembar yang mungkin ada terkait ya. Kalau kalian sering melihat angka 50, 50, 20, 20, 10, 10, 11, 11 ya, coba kalian lihat di sini deh ya, ada angka-angka ini. Angka keberuntungan bisa jadi angka usia, bisa usia untuk kalian yang mengalami hal ini ya. Bisa juga tentang tanggal lahir kalian yang akan mengalami hal tak terduga ini, atau angka spesial ya. Dan ini zodiak orang-orang yang akan berdealing dengan kalian yang tidak kalian sangka-sangka. Mereka membawa keberuntungan buat kalian ya, membawa hal baik, mensupport atau secara tidak sengaja terkoneksi dengan kalian ketika kalian mengalami hal-hal tak terduga ini. Ada Aquarius, Virgo. Ini sudah saya shuffle, tapi tadi tuh kenapa ya video saya tiba-tiba mati sendiri. Aquarius, Virgo, Aries, Gemini, Capricorn, Pisces, Scorpio, Taurus, Libra dan Leo. Oke, semoga yang saya bacakan di sini bisa terijabah di kamu ya. Terima kasih sudah menonton video saya, terima kasih sudah mensupport video saya selama ini. Terima kasih juga untuk kalian yang baru bergabung. Salam kenal, selamat bergabung ya. Semoga kalian termotivasi dan video saya ini bisa membantu kalian menemukan solusi ya, atau kalian terhibur dari sini, atau mungkin kalian bisa mencari pencerahan melalui pembacaan saya di sini. Kalian mungkin tertarik untuk dibacakan secara pribadi, silakan. Jangan takut, jangan malu-malu, karena terkadang dengan teman kita tidak mendapatkan solusi atau kita tidak bisa secara full mengungkapkan isi hati kita. Tetapi kalau di tempat khusus seperti ini, alternatif seperti ini, seperti kamu membutuhkan konsultasi psikologis ya, atau konsultasi pribadi, itu ya kamu lari aja ke tarot atau psikiater ya. Terserah kamu mau konsul di mana.
Kalau kamu datang ke saya, ya itu berarti petunjuk semesta untuk kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di share ya, dibagikan kepada Scorpio yang lain supaya mereka juga mendapatkan informasi ini. Oke, bye.